Nah, if it's about mind, ini tentunya persoalannya lalu menjadi jelas. Oh, ternyata yang tadi kita mungkin begitu ada gejolak-gejolak di dalam hati, begitu ada this kind of feeling of unpleasantness yang ada di sini, itu kita ingin selalu memutuskan yang mana yang membuat kita happy, yang mana membuat kita tidak happy. Nah, ini kadang-kadang pilihan ini loh yang sulit. Kebanyakan kita yakin sekali bahwa yang ini yang membuat kita happy, tapi belum tentu kan. Ternyata malah sebaliknya. Sesuatu yang kita sebut happy, itu kita malah sebaliknya. Dan banyak contoh-contoh semacam ini. Jadi dalam Buddha Dharma lalu, ini contohnya banyak, lalu disimpulkan bahwa ternyata bilang kita ada cita, this mind, ternyata kita akan mengalami gejolak-gejolak ini in the mind. Itu lalu dasarnya itu ternyata karena kita tidak bisa lihat dengan benar apa tuh yang ada. Saya ulangi ya. Jadi dalam Buddha Dharma ini it's about the mind, right? But you think, ini dasarnya adanya gejolak-gejolak yang ada dalam hidup kita ini. Seluruhnya, by the way, seluruh apa yang kita alami ini, atau ngomong hampir seluruhnya, karena seluruhnya mungkin juga not fair, tapi hampir seluruhnya itu karena kita tidak bisa melihat yang ada sebetulnya seperti apa. Kamu mestinya di dalam hati protes, karena setiap saat kamu pasti tahu yang mana yang membuat kamu happy. Gini dah, kamu sekarang duduk kan, ya masing-masing di sini. Saya lihat ini posternya banyak yang beda. Ada yang tangannya ditekul gini kan, ada yang tangannya begini, ada yang ini, ada yang ini. Why? No, because you think that's that make you happy, that position. Kalau kamu nggak milih, kalau kamu nggak mikir ini yang happy, Willy gitu misalnya, tangannya begini kan. Willy bisa berdiri duduk tangannya begini. If he thinks that make him happier. Tapi Willy selalu mikir, enggak lah om, kalau gitu saya kan ditertawain orang gitu. Dipikir dia nanti reklama Rexona kan. Gitu. No, all those little thing, sampai malam kamu tidur, sering tidur kan ya kamu ya. Dan kalau kamu berubah posisi, ini kamu nggak pakai otak, nggak pakai apa-apa nih, simple. Kamu berubah posisi, tujuannya apa? Lebih nyaman, lebih think. Tidur pun kamu berubah sedikit, kamu anggap, dan itu nyaman benar atau enggak? Nyaman benar, seketika itu. Kalau enggak, kamu mesti berubah lagi kan? Ya, itu. Dalam hidup ini setiap saat, pilihanmu selalu kamu milih yang mana yang membuat kamu lebih happy. Anything. Tadi kita itu makan enak sekali, ada suguhan di depan. Ada pisang goreng dan yang di sini singkong goreng. Enak yang mana? Nah ini juga sama. Pilihan kamu ambil ini atau ambil itu. Itu milihnya karena apa? Karena kamu menganggap milih ini mesti lebih enak gitu. Ya kan? Lah saya sekarang tanya. Kalau begitu sepanjang kamu ini hidup ini dan sepanjang kamu terjaga ini, pernah nggak kamu milih sesuatu karena itu lebih tidak enak? Pernah kadang-kadang. Tapi itu juga kamu ingin kamu lebih enak lagi. Artinya, saya milih ini biar saya dipuji. Tapi tujuannya masih pengen enak, pengen dipuji orang.
kamu ambil yang nggak enak. Ini saya cuma cerita. Dulu saya di rumah ini selalu sungkan. Kalau di rumah itu sering masak suike, tahu kan ya? Di Semarang ini rupa-rupanya sering di rumah saya banyak kodok ini loh. Kodok ini kalau di Semarang kalau beli itu kan seluruh kodok gini kan ya. Ada yang di dada, ada yang kaki kan. Yang enak yang mana? Yang kakinya kan. Yang makan rongga dada ini nggak enak. Tapi it's okay gitu. Makanya selalu lebih banyak yang sisa rongga dada. Nah saya ini kepingin jadi orang lebih baik. Kalau karena yang banyak sisa ini saya makan yang rongga dada. Lalu saya jadi terkenal di keluarga saya. Kalau saya itu sukanya dada di suike. Makanya jarang sekali makan kaki. Karena ya udah ini disisakan untuk lim gitu katanya. Karena saya paling suka rongga dada. Dulu saya milih pakai rongga dada, pikir supaya saya dianggap jadi orang yang ya penuh perasaan lah. Kalau yang lain suka kaki, biarlah makan kaki, saya makan rongga dada. Jadi meskipun begitu, atau kalian pernah lihat kan foto yang namanya fakir ini? Ada papan penuh paku-paku. Pernah lihat kamu? Orang tidur di atas paku-paku, pernah lihat kan? Foto ya kamu? Luar biasa kan? Berarti orang ini nggak senang-senang kan dia? Mesti kan lebih enak di kasur. Kenapa kok dia di paku, tidur di paku ini tujuannya untuk apa? Berarti ternyata omongan saya tadi ngomong bahwa manusia itu senang happy, ternyata tidak terbukti salah. Karena ini orang kok senang tidur di paku. Tapi ternyata tidak, karena dia paling senang dengan tidur di paku, dia itu nanti akan lebih senang lagi. Mungkin nanti ya entah ya masuk kemana, atau dapat kesaktian apa, atau dipuji orang, paling nggak bisa difoto orang. Sebab kalau dia nggak tidur di paku, tidur di ranjang, nggak ada yang ngambil fotonya dia. Sekarang dia terkenal, wah apa fotonya di sana. So it's all that. Wah ya enggak semua gitu kan. Misalnya ada orang yang selalu melankolis, right? Yang kelihatannya susah terus gini. Ya kan, kamu kan sering temu. Kamu ini loh, orang yang nggak seneng-seneng ini, orang ini gitu. Selalu seneng susah dia kelihatan. No. Dia melankolis karena dia senang melankolis. Bukannya dia nggak senang, dia senang. Jadi tujuannya kita ini selalu every single moment, tiap detik, tiap saat kita selalu milih yang mana yang menyenangkan kita daripada yang menyusahkan kita. Ya atau ya? Iya kata. Nah ini pertanyaannya begini. Pertanyaan begini nih. In theory, dalam teori nih, kalau kamu tiap saat milih hanya, dan kamu bisa milih loh ini. Nah, ternyata kamu bisa milih tiap saat kamu milih hanya yang happy. Mengapa kok kamu berdatang ke sini sekarang gitu? Why we bother to learn about Buddha Dharma? Mengapa kok kita kadang-kadang masih susah? Mengapa kadang-kadang kita masih takut? Mengapa kadang-kadang masih cermat? Padahal 100% your life, you choose the happy thing. Right? Sampai tidur ini yang tadi saya katakan. Let alone hanya duduk di sini. Right? Sampai tidur pun kamu milih gitu. Belum tadi makannya pilih apa. Tidak cuma makan pilih yang mana. Itu pun coba kamu kalau lihat makan. Kalau kamu makan, ya ini belum selesai kamu ngunyahnya ini. Belum selesai kamu nelannya, kamu sudah mikir dengan sendok berikutnya, yang mana yang saya ambil ya? Ini di piring ini. Why? It's because you think it's nice. Berikutnya, ini singkirkan sedikit, cabenya saya tambah sedikit, it must be nice. Lah ini belum selesai nih, kamu udah mikirkan next line. Jadi sebetulnya, kalau menurut dari teori, nggak mungkin kamu nggak happy loh. Karena kamu milih semuanya sesuai dengan apa yang kamu anggap itu happy. Right? Setuju kan ya? Kita harus setuju dulu ini. Jadi nanti lebih enak urusan belakangnya. Berarti, what does it mean?
nih, Buddha Dharma lalu mencoba menerangkan why it didn't make you happy all the time. Itu karena kamu salah terka yang kamu anggap happy. Atau bahkan yang lebih mendasar lagi, apa betul kamu itu tahu yang kamu inginkan? What do you want sebetulnya? To try to get this. Yang membuat kamu happy itu seperti apa? Apakah kamu tahu? Nah, di sini mulai dipertanyakan. Berarti ada kesalah-lihatan. Kita ini mungkin melihatnya kurang tajam, kurang tepat. Seperti apa? Nah, lalu dalam Buddha Dharma lalu diterangkan. Ini intinya nanti ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, makanya kita nanti sampai jam berapa ya? Sorry. Jam 9. Ini jam berapa sekarang? 19.25, 1,5 jam. Oh, masih lama ya. Tapi ini I hardly even touch, makanya saya kepingin kalian merasakan ini dulu. Jadi nanti jangan sampai pulang di sini yang dituntut kokonya Joni nanti. Ini ngoyo-ngoyo ke sini, ini dapatnya seperti apa gitu kan? Ini maksud saya, I think you're smart. Kalian bersama-sama kita bersama-sama membicarakan seperti ini sesuatu yang smart. Karena ini loh persoalannya. Kalau betul tiap hari kita milih sesuatu semuanya, itu karena kita yakin yang kita pilih itu yang membuat kita bahagia. Dari milih baju, dari milih yang dimakan, dari milih yang semuanya nggak ada yang kamu pilih karena itu yang membuat kamu tidak happy. Tapi mengapa kok kamu masih punya kecemasan, masih punya kekhawatiran, masih punya pergulatan? Ini yang persoalannya. Pergulatan dalam hati ini. Ini nanti disebut oleh Buddha dan dikatakan meminjam istilah yang namanya dukkha. This kind of thing. Bukan penderitaan loh. I didn't say that. Kadang-kadang yang senang pun juga masih berikut seperti yang ternyata terjadi kan tiap hari, tiap saat kita mikirnya hanya to be happy really. Nggak ada suatu decision pun dalam hidup ini yang kamu milih khusus untuk yang not happy. But why we are still worried? Ini nanti mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan. And we do that. Jadi Buddha Dharma itu nanti it's about this, about to answer that question here, mengenai happiness, mengenai mengenai this mind, cita ini, dan mengenai ini. Jadi pertamanya it's about the mind, terus nanti mengenai persoalannya mengenai why dalam pengetahuan ini kita ini nanti kok masih tetap ada pergolakan semacam ini. Dan the beautiful thing itu nanti Buddha Dhamma akhirnya bisa memberi, bukan Buddha itu selalu ngomong, kalau kamu menganggap saya itu tidak pernah ngajar apa-apa, nggak pernah ngajar dharma sebetulnya, itu benar. Sebab apapun yang nanti ada itu bukan karena ajaran dari luar, tapi yang ada di dalammu, di dalam kita sendiri. Hanya dengan kita ngerti ini, nanti kita bisa menjawab pertanyaan ini sendiri. We answer it. Ya, kita nanti yang jawab. Nah, nanti mudah-mudahan di sini. Nah, lalu diterangkan mengapa ada sebabnya di sini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? So it's clear so far ya, step by step. Nah, sekarang saya ingin tanya, ini hypothetical. Seandainya kamu mau nerangkan seperti ini dalam arti dalam Buddha Dharma ini, tapi yang bisa tidak cuma untuk kamu, tapi untuk banyak orang, ya, untuk supaya bisa dinikmati dan dipelajari oleh banyak orang. Kira-kira teknikmu bagaimana untuk kamu sendiri? Mulanya tentunya beda dengan kalau kamu ingin share dengan banyak orang mengenai apa yang kamu alami, seperti apa gitu, seperti Buddha. Nah, Buddha ini
mempunyai teknik. Lalu beliau bertekad semasa hidup beliau, mulai dari saat beliau ngeh mengenai ini, itu 45 tahun beliau kemana-mana berbagi hanya tentang ini sebetulnya. Nah, kumpulan dari petunjuk-petunjuk beliau ini lalu dikumpulkan, ini yang disebut Buddha Dharma. Dharma dari Buddha. Jadi ajaran Buddha Dharma ini adalah waktu beliau itu berbagi, beliau dalam arti kata bukan seorang Buddha saja, tapi banyak beliau-beliau yang sudah tergugah ini berbagi mengenai pengalaman-pengalaman beliau, dan itu kemudian ini yang jadi Buddha Dharma. Nah, ini kan konsepnya seperti konsep abstrak, right? Karena nggak sesuatu yang jelas. Bagaimana caranya supaya banyak orang juga bisa ikut belajar tentang ini, bisa ngerti tentang ini. Nah, di sini saya ingin mengajak kita semua ini bersyukur sekali kita ini lahir di Indonesia, jadi orang Indonesia. Ternyata nenek moyang kita ini berpikir seperti ini, kemudian juga pertamanya nenek moyang kita ini seperti kita juga, merasakan yang sama, punya gejolak-gejolak yang sama, punya pendidikan yang sama, tapi juga punya kesempatan yang sama belajar tentang Buddha Dharma ini. Makanya kemudian mereka itu berpikir, ini nantinya seperti apa ya supaya banyak orang lebih bisa ngerti tentang ini. Nah, kelihatannya seperti orang gendeng ini, artinya orang yang agak tidak realistis mikirnya. Mereka mikir, mereka oke, supaya nanti ratusan tahun yang kemudian orang masih bisa berpikir dan belajar tentang ini, percaya atau tidak, mereka memutuskan mereka akan bangun candi untuk ngerekam ini. This one is not the first slide, right? I like this one. Nih, mereka bangun candi tujuannya untuk memberi kita kesempatan untuk belajar tentang kumpulan dari apa yang dialami oleh Buddha untuk menerangkan begini, dan mereka pilih dari sebegitu banyak ajaran-ajaran, mereka jadi satukan, dan bagaimana usulnya bentuk. Kalau kamu lihat Candi Borobudur, yang kelihatan apanya? Stupanya, right? Kan, hampir tidak pernah ada promosi pariwisata Indonesia kalau nggak ada gambar stupanya. Right? Borobudur yang penting apa? Jelas bukan lempernya atau bukan minuman es kelapa mudanya, tapi it's about stupa. Nah, dalam Buddha Dharma, stupa itu adalah representasi dari mind, our mind. Amin. Jadi dari jauh Borobudur itu selalu mengingatkan, ini loh Buddha Dharma is about mind. Tentang ini, makanya tingkatkan. Pertamanya bentuknya seperti ini, makanya tahu kamu bahwa dari jauh pun kelihatannya seperti stupa, right? Next slide itu lebih jelas bahwa ternyata semakin kita dekati itu yang atas itu stupa-stupa banyak lebih stupanya gitu. Ini ternyata semuanya nanti itu akan ada artinya, entah kita berkesempatan membicarakan hal itu atau tidak malam ini, we don't know. But what I'm trying to tell you is to share with you, itu sebetulnya tujuan Borobudur itu mengingatkan bahwa kalau kamu yang kamu andalkan Buddha Dharma ini ya, kalau kamu yang kamu andalkan,
cara berpikir seperti ini atau cara pandang seperti ini, itu yang perlu kamu perhatikan is your mind. Ini yang perlu kamu perhatikan. Tentunya juga memperhatikan tentang kesehatanmu, tentang segala macam. Tapi nanti kita akan menjadi lebih jelas bahwa ternyata tidak cuma your mind, tapi juga jangan lupa kamu itu nanti bermasyarakat. Kamu itu punya keluarga, punya ini. Jadi kamu juga harus tahu caranya seperti apa. Jadi Borobudur itu nanti selalu ceritanya itu selalu dari dua arah, dua tujuan. Paketnya ini selalu dua. Satu, kamu tahu dulu, tadi yang ngomongkan, persoalannya itu tiap saat kita memutuskan untuk berbuat sesuatu yang membuat kita happy, ternyata ini tidak membuat kita happy terus-menerus. Jadi dikatakan ini kita salah ngerti, salah lihat. Jadi pertama yang ditekankan, kamu ngerti gini. Nah ini nanti baru kita tahu nanti caranya kita berperilaku, caranya kita bereaksi dalam bermasyarakat ini seperti apa. Ini nanti diterangkan di Borobudur. Tapi yang utama di sini kamu bisa lihat, bawahnya akan kelihatan dari depan ada tumpukan-tumpukan gini, lalu atasnya it's about the mind. Next slide. Nih, this section ini nanti betul, ini nanti nenek moyang kita ini menggunakan sutra yang namanya Gandavyuha Sutra ini untuk menerangkan, dan sangat luar biasa kebiasaan mereka ini untuk menggunakan media batu, media ukiran untuk melukiskan what happened in your mind. Nah ini nanti kita kalau sempat membicarakan ini. Tapi utamanya itu kamu tahu bahwa kalau kamu ke wihara kemana atau mana, selalu mereka berusaha, entah mereka tahu atau tidak, selalu ada stupanya. Selalu ingin you have to do that. Karena intuitively, entah mereka tahu atau tidak, yang tidak tahu karena mungkin dianggap bentuknya, tapi ternyata apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita ini berhasil. Karena sekarang hampir setiap wihara pasang stupa. Anyway, juga stupa. Tadi kita ketemu dengan teman ngomong-ngomong di Laos, di Myanmar, di mana, talk about stupa. Why? Karena itu inti dari Buddha Dharma, tujuannya they are teaching about the mind. Makanya pentingnya ada di sini. Dan kita juga luar biasa, terutama yang nanti dari Nusantara ini amazing knowledge mengenai Buddha Dharma. Lalu tadi yang dikatakan, mengapa kok kita setiap hari kepingin happy, memutuskan secara happy, tapi kok kita mesti tetap gundah? Itu seperti apa? Lalu keduanya kembali lagi ke Borobudur, saya tanya, di samping stupa kalau kamu lebih dekat, ini lebih dekat, next slide misalnya. Yang kelihatan apanya? Ini kan, relung-relung ini kan. Ya saya tahu kebiasaan kita lah, sebagai manusia biasa ya, itu punya kebiasaan. Kalau saya tunjuk gambar ini, saya yakin yang kamu lihat ini, itu biksu dari mana tuh? Kelihatan kamu ada orang yang kecil-kecil. Tapi tujuan saya sebetulnya, saya tadi bicara dengan Amanda, saya bilang, nih kalau kamu pasang itu semua yang dilihat nanti figur yang kecil-kecil ini loh. Itu saya kenal atau enggak ya yang di situ itu siapa tuh? Itu kok ada biku pakai topi yang dada sebagai macam-macam. Nah ini yang kamu lihat relung-relung yang ada di sini. Yang kedua kamu lihat this, itu Borobudur punya bold assertion. Buddha itu lalu mengajarkan, oke, yang membuat kamu gundah ini dasarnya ada. Jadi gini, Buddha Dharma itu kalau menerangkan selalu ada yang apa yang terjadi di luar, yang hubungan kamu dengan masyarakat dengan luar, dan apa yang ada di dalam, inside you. Itu temanya ini. Yang di luar namanya bahaya, yang di dalam namanya adhyatmika. Selalu, right? It's just his way, right? His way of explaining.
Dan ini Buddha ini nerangkan pada dasarnya. Yang sebetulnya yang membuat onar terus dalam pikiran kita, right, in this world, ini ada juga, kamu bisa lihat di luar dan di dalam. Di luar itu apa? Dalam hubungan kita dengan yang lain. Dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, dengan teman, dengan tetangga, everything. With all that. Our job, our reputation, all outside. Satu, yang namanya hubungan dalam apa? What happened inside you? Apa yang terjadi di dalammu, right? Ini Buddha menyimpulkan ada dua, dan berani beliau itu lalu tidak berani bisa memberitahu kita bahwa sebetulnya quite simple guys. Yang di luar itu nanti ada sepasang, yang di dalam ini ada sepasang. Ini penyebab dari semua penderitaan kita, penyebab ini. Luar biasa klaimnya. Amazing. Nah, ini di sini diukir di Borobudur. Di Borobudur ini ditunjukkan, ini kelihatannya sama kan ya, relung-relungnya. Ternyata beda. Yang menghadap timur itu punya suatu posisi tertentu. Yang beda apanya? Mudranya. Posisi tangannya. Right? Kamu kalau lihat, hanya kalau kamu tahu loh. Jadi kalau kamu approach dari Borobudur, pertamanya is about your mind, stupa. Begitu dekat, kamu lihat relung-relung ini. And if you know, Borobudur itu mengingatkan kita bahwa penyebab penderitaan kita itu hanya ada dua pasang. Sepasang di luar untuk urusan kita keluar, yang sepasang yang ada di dalam ini. Yang di luar apa? Sepasang ini. Ternyata sederhana sekali. Nah ini coba kita boleh cek. Oh by the way, karena ini urusan our mind, right? Mengenai cita kita. Jangan cuma diterima saja loh. Apalagi ini karena saya ngomong, ini karena saya juga nggak bisa nerangkan. Tapi please question it. Kamu pikirkan juga benar-benar dalam hidup kalian. Yang keluar itu dikatakan karena untuk exist kita ini tidak pernah berhenti membandingkan. Right, saya ulangi ya, namanya mana? Kita ini selalu membandingkan. Cara hidup kita untuk supaya kita eksis, ini selalu membandingkan. Misalnya tadi kalau kita mengandalkan mengenai kaya gitu ya. Tapi kita hanya bisa ngomong kaya kalau kita membandingkan dengan yang lain. Sebab hanya itu ukurannya. Ternyata kita itu hanya, kamu lihat dah, ini benar atau tidak sih statement ini, bahwa ternyata untuk eksis kita ini selalu membandingkan dengan yang lain. Dikatakan ini adalah sumber pergulatan tadi. Yang di luar itu keyakinan kita bahwa kita ini hanya berharga itu kalau kita membandingkan dengan yang lain. Nah, membandingkan dengan yang lain ini sebetulnya ada reperkusinya, ada efeknya. Efeknya apa? Cuman dua sebetulnya. Oh, tiga lah. Kita anggap tiga. Satu, kamu pikir kamu lebih dari yang lain. Untuk sementara bilang lebih. Lebih ini artinya apa? Lebih cakep, lebih pandai, lebih kaya, lebih enak, lebih lah pokoknya. Right? Atau kamu kurang dibandingkan yang lain. Ya kan? Kalau membandingkan itu urusannya kamu lebih atau kamu kurang. Kamu bisa bilang kurang dalam arti kata apa? Kamu kurang pandai, kamu kurang teman, kamu kurang apa? Tuh. Yang ketiga, oke, kita sama-sama lah kira-kira, right? Cuma tiga posisi. Guess what happened? Lalu Buddha, pertama kalau kamu ngomong lebih, apa yang timbul? Kalau kamu merasa membandingkan dia. Karena kamu butuh membandingkan tadi yang seperti ngomongkan untuk apa? Untuk exist. So simple sebetulnya. Sebab kamu itu nggak akan puas, nggak akan mampu dengan cara berpikir semacam ini untuk supaya menganggap kita eksis kalau kita tidak membandingkan dengan yang lain. So selalu kita membandingkan dengan yang lain karena we want to exist. We want to say yes I'm okay dibanding dengan itu. Ada teman ini, right? Dan itu cuma ada tiga. Kamu lebih, kamu kurang, atau
Paling enggak kamu equal. Nah, tiga-tiga punya efeknya. Pertama, kalau kamu lebih, apa yang terjadi? Arogansi, kesombongan. Kamu bilang, kamu nggak ngomong, tapi dalam hati kamu berpikir semacam itu. Makanya kalau membandingkan yang lain, saya juga baru tahu ternyata di Indonesia kamu tas bermerek itu kamu bisa sewa ternyata. Terutama kalau kamu ingin dibandingkan dengan yang lain, jaim, right? Image-mu kamu jaga, tasnya mereknya ini, mereknya itu. Gak ada orang yang self-respecting person kemana-mana hanya bawa kresek ini. Enggak. Orang bisa bilang, you want to do that. Kamu lebih arogan gini. Sebaliknya dari arogan itu sebetulnya menyedihkan. Sebetulnya you feel kamu tidak cukup. You feel inadequate. And that's really bad. It growth. Makanya kamu bandingkan dengan arogansi segini karena kamu merasa lebih. Lah kalau kamu kurang, yang ada apa? Iri hati, cemburu. Kamu merasa kuat. Lah kalau sama-sama, kamu anggap sama-sama apa? Kamu kompetitif. Compete with each other. Ya benar, sama-sama dia. Itu dulu teman sekelas loh. Meskipun dia suka, ya dia kan kayak, tapi dulu dia itu saya yang dulu bantu dia gitu. Dan berapa kali saya tapuk kepalanya gitu karena dia nakal gitu. Anything. Jadi all the time, only three things, right? Tapi mainly two things lah. Kamu mikir kamu lebih atau kamu kurang. Ini digambarkan di Borobudur. Dengan kalau kamu merasa lebih, kamu merasa sombong, arogansi, digambarkan di bagian timur dengan yang namanya Ratna Sambawa, Buddha Ratna Sambawa di sini. Jadi Buddha yang terukir di situ itu sebagai pertanda, makanya kamu harus ngerti karena ini kamu nyetujui bahwa ini akan menjadi representasi jadi seperti itu. Seperti kita tahu kalau ada warna merah putih ini berarti Indonesia, right? Itu representasi. Di Borobudur ini sepasang timur dan barat. Ini yang ke timur ini Ratna Sambawa. Ini merepresentasikan kesombongan kita, kearogansi kita. Dan biasanya kalau kamu sombong, kamu arogansi, itu yang muncul apa? Pelit. Kepelitan. Karena apa? Kamu merasa, saya punya lebih, cuma saya nggak mau bagi. Itu karena ciri-cirinya. Makanya disebutkan ini yang menyebabkan pergaulan. Sebelah lawannya apa? Amoghasiddhi di sini. Amoghasiddhi warnanya pun hijau. Hijau ini kalau bahasa Inggris selalu I'm green with envy, right? It's about envy, about jealousy, about kamu cemburu, kamu iri hati karena kamu merasa lebih kurang. Ini dua, ya, yang disebutkan. Lalu yang itu bahaya yang di luar. Ini yang di dalam also sepasang juga yang ada. Ternyata yang ada di dalam kembali lagi seperti yang tadi kita bicarakan. Itu selalu kita milihnya yang menyenangkan yang mana. Seperti kita setiap hari kan ya. Setiap saat kita kan milihnya yang menyenangkan yang mana. Makanya kita anggap karena itu mereka happy. Apa yang terjadi kalau kamu anggap itu yang menyenangkan? I want it. Saya mau. Saya ingin mendapatkan itu. Kebahagiaanku tergantung dari itu. Lah yang lain, ini yang nyebelin. Ini yang saya nggak mau nyenengin. Yang what happened? Kamu tolak, kamu gini. Ini makanya, ini derivasinya banyak sekali. Yang pertama, yang kamu merasa ini will make you happy, ini yang akan membuat kamu bahagia. Itu kamu mauin, kamu ingin, you try to get it, right? When you try to get it, something, itu kamu nggak peduli ke kanan kiri. Pokoknya saya dapat ini dah. Kamu mau nyusahkan orang tuamu, temanmu, segala macam nggak mungkin. But sebab saya yakin kalau yang ini saya bisa happy. So, pertamanya kamu on one end, kamu ingin mendapatkan, jadi kamu ingin segala macam, lalu timbul keinginan, kegairahan, kesenangan, dan sebagainya, you want to get. Yang lain, yang berikutnya, ini yang merugikan. Wah kalau merugikan saya, kita tolak.
Ini muncul dengan penolakan. Ini derivasinya banyak. Intinya kemarahan, kejengkelan, kebencian, segala macam. Right? Lah yang diomongkan ini apa? Dua pasang luar biasa. Buddha Dharma ngomongkan, hanya itu sebetulnya dasarnya yang membuat kamu gejolak. Sederhananya luar biasa. Apa ya? Nah, saya tanya ke kalian, apa ya seperti itu? Please think. Please think. Coba kamu nanti direnungkan, apa benar persoalan saya itu seperti itu? Apa benar yang sebut penderitaan saya itu ternyata hanya dua pasang itu? Dan yang di tengah-tengah yang saya namanya competitive, kalau yang kompetitif ini tidak pernah bisa yakin, tapi karena kamu juga nggak ke sana, nggak ke sini. Ini nanti ada hubungannya waktu kita membicarakan sutra. Mudah-mudahan akan muncul di situ. But this is what happened. Nah, Borobudur itu berani sekali loh. Jadi kamu lihat dari luar, sebelum kamu lihat ukiran-ukiran relief dari luar, right there, kamu udah tinggalkan. This is what Buddha Dharma is all about. It's about your mind, tentang cita kita, dan terutama tentang dua pasang yang mengaduk-ngaduk kamu. Dua pasang yang membuat kamu nanti penuh pergulatan, dua pasang yang membuat kamu mengatakan you are not happy. Dua pasang yang bisa membuat kamu dalam, yang ternyata tiap hari, tiap saat kamu sudah memilih untuk yakin, ternyata kok salah. Seperti ini ternyata. Nah, dikatakan dua pasang ini, tadi saya bilang yang timur dan yang barat, right? Terus dari yang utara dan yang selatan ini, yang utara ini apa? Jadi kalau kita lihat yang utara ini yang disebut penolakan. Jadi simbolnya aksobia. Ini warna. Oh, sorry. Yang timur barat ini tadi penolak. Ini tadi ngomong saya utara selatan. Ya, maaf. Yang Ratna Sambawa dan Amoghasiddhi. Yang sepasang ini yang disebut aksobia, dan yang sebelah sini Amitabha. Nah, Amitabha ini kegairahan, keinginan, nafsu segala macam. Yang disebut aksobia ini penolakan, kemarahan, kejengkelan dan segala macam. Dua pasang ini, right? Tapi sebetulnya kalau kamu naik ke atas, sebelah ini bagian timur, barat segala macam, beda-beda mudranya. Lain kali kalau kamu ke Borobudur, kamu amati, itu mudranya beda-beda. Dalam data, kecuali yang paling atas, deretan. Deretan yang paling atas ini nanti yang namanya Vairocana dalam yang Vitarka Mudra ini ternyata menyimpulkan mengapa kok kamu bisa di luarnya tadi selalu membanding-bandingkan, di dalamnya itu selalu nolak milih. Why did you do that? Mengapa kok kamu gitu? Dan meskipun you did that, meskipun kamu yakin dengan begitu ini membuat kamu happy, mengapa kok tidak? Ternyata disimpulkan di yang paling atas. Itu yang namanya karena kita tidak tahu yang sebenarnya ada itu seperti apa. Jadi rentetan yang paling atas itu menunjukkan yang namanya avidya. Artinya kamu salah ngerti, kamu salah paham. Ini sumber segalanya. Ini dari semua penderitaan kita, sumbernya ternyata satu ini. Right? Yang satu bisa menimbulkan dua pasang. Yang dua pasang ini katanya nanti turunannya ke bawahnya, variasinya. Ini 84.000. Maka dikatakan ada 84.000 ajaran untuk menangkis setiap ada kombinasi ini. Artinya banyak dah. Artinya, nah ini, kamu mau bilang ini kalau Buddha Dharma ini apa ya, pesimis atau optimis, it's up to you. Tapi intinya mereka itu mengatakan yang ditunjukkan oleh mereka, nih, ini loh yang ada. Jadi ini karma selama. Nah, ini kita juga sering salah paham bahwa setelah kita ditunjukkan oleh Buddha itu, lalu pikiran kita
oh kalau gitu kita harus membuang, harus menghilangkan. Oh by the way, karena dua pasang ini dengan sebabnya karena tidak tahu, ini yang membuat kita gelisah, right? Risau, selalu kacau. Bahasa Sanskertanya yang sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, ini gelisah. Ternyata bahwa kata gelisah bahasa Indonesia ini adalah dari kata ini. Adalah sebab yang disebabkan adanya gelisah ini. Gelisah ini yang bikin kita gelisah. Right? Jadi the whole thing. Tujuannya seperti ini. Nah, di sini loh. Jadi tahapannya nanti untuk pertama kali bukan untuk menghilangkan ini. Ini hampir tidak mungkin. Lucu kan ya? Setelah diomongi begini lalu Jambudatama terangkan, kamu itu nggak akan bisa menghilangkan. Tapi terus ada tapinya di sini. Tapi bisa ditanggulangi. Sebab nantinya ini ternyata juga it doesn't really matter kalau ada satu yang dihilangkan, yaitu ketidaktahuan tadi. Begitu kamu tahu bahwa kita itu selalu membandingkan, bahwa selalu kita nolak, gitu. Begitu kita tahu saja ya, efek yang menyebabkan kegundahan itu akan hilang. Meskipun masih tetap ada, tapi akan hilang. Nah ini nanti yang akan dibicarakan dalam di sutra ini. Right? So you know, jadi tujuannya bukan menghilangkan dalam arti kata membasmi, akan lenyap, istilahnya akan lenyap kalau kita ini tahu nanti. Dalam arti kata kita bisa tanggulangi, kita bisa atasi. But it doesn't make you not suffer. Kamu jelas you still suffer, but you know. Sekarang, suffernya different. Kalau dari pergulakan dan sebagainya. So, kamu tahu kan sekarang ya, so far mudah-mudahan saya bisa lihat. Jadi Borobudur ini ternyata dari permulaannya sudah memberi sinopsis tentang Buddha Dharma. This is what happened. Nah nanti dalam Borobudur ini, on the next slide, ternyata kembali lagi, it's about our mind, tentang di sini. Ini nanti akhirnya dari sini yang akan apa ya? Akan kalau kita nangkap kerangka besar ini ya, the major framework, kita semua udah bisa pulang sebetulnya. It's okay. Once you know this, that's all yang Buddha Dhamma teach, really. Nah, yang tengahnya ini cuman untuk apa? To make it clear. Gitu. Dan di sini luar biasanya, dan kita ini juga sangat bersyukur kepada Buddha yang karena dengan pengalamannya beliau itu beliau nerangkan begini. Jadi dan tadi yang saya katakan andalan bisa kan ada agama, ada uang, ada banyak macam, di agama pun ada macam-macam. Nah yang di sini yang namanya ini yang kita pilih, kalau ini salah satu opsi kita bikin begini, ini ada enaknya juga ada nggak enaknya yang namanya Buddha Dharma ini. Yang paling nggak enak ini nggak janjikan apa-apa. Ini saya kira a big minus. Bahkan kadang-kadang apa yang diajarkan itu malah rasanya nakut-nakutin. Ini sebab kalau yang lain itu enak. Kalau kamu gini nanti kamu pasti dijemput 73 atau 37 gitu misalnya di gerbang. Artinya kamu bisa pesan tempat dulu. Buddha Dharma, no. Kok seperti apa? Rumah makan dimsum yang laris, nggak bisa book kamu. Kamu harus turn up. Kalau banyak yang ngantri, ya kamu ngantri gitu. But it's all about that. If you choose this one, lalu
Nah ini lalu bukan janji, tapi ini yang dijabarkan oleh Buddha. Then we know apa tuh yang disebut bahagia. Then we know ultimately, akhirnya ini seperti apa yang ada. Lalu dikatakan oleh Buddha, sebab dengan kamu ngerti yang ada, baru kamu bisa mengatasi kegunaan-kegunaan semacam ini. Jadi sebetulnya, lalu tujuannya apa? Lalu di Buddha Dharma ini payahnya juga salah satunya, betul-betul dari segi tujuan itu nggak ada satu target yang dituju ke sana, nggak ada. Nanti sambil lewat ini ada yang namanya nirwana, nirwana pun ada macam-macam lagi. Nirwana yang di peak itu beda dengan nirwana yang di dan banyak macam-macamnya. Ada yang punya sisa, ada yang tanpa sisa, yang lebih-lebih lagi ada nirwana yang nggak punya alamat. Apratista nirwana ini. Nah ini ternyata ini yang dituju, yaitu apa? Salah satu tujuan yang dilewati di sini. Artinya apa? Itu artinya pada saat itu kita ngatasi kegunaan tadi. Pada saat itu kita ngatasi tadi dua pasang ini dan yang paling atas. Makanya disebut kalau kamu sudah ngatasi itu, kamu mencari nirwana. Kita ini lalu dalam Buddha Dharma ini diberi gelar. Gelarnya namanya arhat. Makanya arhat itu yang sudah capai nirwana sebetulnya. Makanya gelarnya ada macam-macam gini. But let's not worry about that. Karena ya antara teman-teman doesn't matter, right? Kamu dapat sertifikat katakan ini nirwana atau tidak, then it doesn't really matter. But we will go into that. So, jadi tahu ya sekarang ini loh setupnya yang ada di sini. Lalu di Borobudur itu nanti keseluruhannya itu ceritakan tentang teknik-teknik kita mengatasi hal semacam ini. Did you get this one, right? Jadi ini saya minjam dari Borobudur itu karena sekali lagi kita ini sangat-sangat beruntung sebagai orang Indonesia, nenek moyang kita ini mewariskan ajaran seperti ini. Dan dipikirkan benar-benar keberaniannya ini luar biasa untuk mengekspresikan ini memakai media pahatan ini luar biasa sekali. Dan ini di abad ke-8 sudah mulai tahun 780 mulai di sini. Mengapa saya katakan begitu? Itu berarti bahwa Buddha Dharma ini ada di Nusantara ini lama sekali, sudah lama sekali, bukan sesuatu yang baru. Dan bungkusannya beda-beda, tapi ini sudah ada banyak. Sekarang kalian mestinya sudah sering sekali dengar dari saya selalu mengutarakan hal semacam itu. Nah, di dalam situ itu Buddha itu menerangkan mengenai the whole thing, mengenai bagaimana caranya kita tahu dan caranya kita nanti perilaku kita dalam bermasyarakat ini seperti apa. Ini lalu selalu dikatakan dalam Buddha Dharma itu, makanya selalu diutamakan ada dua macam hal yang harus kita tahu, yaitu satu, pengetahuan itu sendiri. Kamu ngerti yang sebenarnya ada, tambah lama tambah tahu. Ternyata misalnya yang kamu anggap menyenangkan itu ternyata juga tidak seperti itu gitu. Misalnya ini tadi saya masih tetap menganggap saya tadi ini dimanja, saya dibeliin berbagai-bagai kopi. Saya juga nikmati, saya ini bukan peminum kopi, cuman tadi untuk asuransi saja karena semalam baru datang kan, hampir tengah malam setelah 28 jam di pesawat ini dan sambil tunggu. Saya baru tuh ngomong saya, yuk minum kopi semua. Wah betul-betul tiba ke tempat toko kopi dibelikan banyak. Nah ini saya
minumnya juga nggak kira-kira, nggak mikir. Lantah itu nanti membawa kebahagiaan atau enggak, nanti malam baru tahu saya. Betul-betul bikin bahagia atau bikin bahaya, ya nggak ngerti saya. Cuman tadi betul-betul mengira. Nah, karena nggak ngerti tadi. Nah, makanya untuk bisa supaya tahu, itu kita nanti akan diajar. Nah, Buddha ini mulai ngajar pertama, itu setelah Buddha sendiri itu kira, oh ternyata seperti ini tuh. Posisinya seperti ini. Jadi yang disebut Bodhi atau menjadi Buddha, yang kita sebutkan tergugah ini sebetulnya Buddha itu saat itu tidak menjadi lebih sakti tapi ngerti benar-benar, betul-betul ngerti. Oh, sebetulnya seperti ini tuh. Lalu Buddha ini makanya selalu mengajar ke kita karena beliau tahu bahwa hanya dengan mengerti kita itu betul-betul bisa mengatasi apa yang ada di kegunaan di sini. Jadi Buddha Dharma itu selalu bisa diterapkan. It about us. Itu selalu tentang kita, bukan tentang suatu teori, bukan tentang suatu makalah. It's about mind tadi yang saya katakan.